Hidup Dainepon, hancur leburlah kekuasaan Amerika dan Inggris. Sekianlah paduka Tuhan. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk BPUPKI. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Muryodiningrat. Wakilnya adalah Ichiban Ase dari pihak Jepang, dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 resmi dibuka. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini seperti sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara yang ingin mengusulkan dasarnya. Saya persilakan. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara juga. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu juga. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah berniat mengusulkan gagasan dari pemikiran masing-masing. Tetapi untuk itu saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Supomo, kemudian disusul dengan Insinyur Soekarno. Pertama-tama, mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Tuan Muhammad Yamin. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan yang akan saya sampaikan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; dan keempat, peri kerakyatan; kelima, kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang bagus, Saudara Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan, namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Keesokan harinya pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mendapat giliran untuk menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka, dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan oleh Dr. Supomo dan disusul dengan Insinyur Soekarno. Kepada Dr. Supomo, saya persilakan menyampaikan pendapat. Terima kasih saya ucapkan karena telah memberi saya kesempatan untuk mengusulkan pendapat saya. Menurut saya, negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasar pada: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan rakyat. Semoga usul saya dapat dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan pendapat di sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dengan baik dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5.
ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila di asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bagus Insinyur Soekarno. Para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan kita pertimbangkan oleh para anggota BPUPKI yang lain. Sidang hari ini saya nyatakan resmi berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk Panitia Perumusan Dasar Negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, KH Abdul Wasid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuryo, dan AA Maramis. Panitia 9 bekerja keras sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9. Panitia 9 tersebut telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk Indonesia. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil pemusyawaratan kami. Apakah ada yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Ya. Jika berkenan, bolehkah saya memberi usul? Silakan Bapak Sugeng. Menurut saya, sebaiknya salah pertama dapat diganti karena dapat menuai perselisihan antar bangsa, sebab kemajuan yang ada pada negara itu. Jadi ganti dengan apa? Sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Esa atau satu, sehingga dapat diterima oleh siapapun. Ya, baiklah pendapat kami. Terima kasih Dr. Supomo. Apakah ada yang ingin menyanggah pendapat dari Dr. Supomo? Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya, pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda tetapi tetap satu jua. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Tidak ada
setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka. Tidak ada tingkatan lagi yang